Halo Sobat BUMN, saya Rizky Syaban Pratama. Kali ini saya mau kasih tahu berita-berita terbaik dari Kementerian BUMN dan produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita saksikan hanya di BUMN Flash News. 4 tahun transformasi BUMN untuk Indonesia Maju. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir, telah memberikan perubahan besar dalam tubuh BUMN. Dilansir melalui unggahan akun media sosial Instagram Bapak Erick Thohir, menyebutkan bahwa 4 tahun transformasi Kementerian BUMN dan BUMN telah mengukir capaian dan kontribusi positif. Sejumlah pencapaian berhasil dilakukan Erick Thohir, mulai dari transformasi tata kelola di Kementerian BUMN, guna menguatkan DNA korporasi kelas dunia di Kementerian BUMN dan BUMN. Menjalankan gerakan bersih-bersih BUMN, hingga membuahkan hasil peningkatan kinerja BUMN yang semakin menggembirakan. Erick menekankan transformasi adalah keharusan untuk menjadikan BUMN semakin sehat, tangguh, profesional, kompetitif, dan berkelas dunia. Transformasi ini sangat penting karena BUMN adalah benteng ekonomi dan lokomotif kemajuan agar BUMN dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat, menjadi penyeimbang pasar, memberikan dampak positif, dan menghasilkan pendapatan bagi negara. Transformasi ini akan terus berlanjut untuk mendukung terwujudnya Indonesia Maju. Berita selanjutnya yaitu Padi UMKM sebagai salah satu platform digital binaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Telkom semakin konsisten mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi digital di Indonesia melalui program Business Matching. Program tersebut senantiasa membawa hasil positif, termasuk pelaksanaan terbaru yang diselenggarakan di Medan dengan mengantongi omset hingga lebih dari 55 miliar dalam waktu 1 hari. Business matching yang diselenggarakan Padi UMKM merupakan salah satu strategi untuk membantu UMKM naik kelas dengan menjembatani UMKM agar dapat bertransaksi dengan berbagai BUMN di tanah air. Peran Padi UMKM adalah mempertemukan pelaku usaha dengan pasar yang ada di BUMN melalui platform digital. Tetapi, kita tetap perlu mengadakan kegiatan offline seperti business matching ini agar kebutuhan pasar dapat digali dan pengembangan UMKM dapat terus ditingkatkan. Dalam 2 tahun terakhir, transaksi UMKM di platform Padi UMKM mengalami peningkatan hingga 2,5 kali lipat menjadi lebih dari 8 triliun rupiah, dengan UMKM yang tergabung di platform Padi UMKM tumbuh hingga lebih dari 100.000 UMKM. Sementara untuk program Business Matching telah terselenggara di banyak kota di Indonesia, seperti Semarang, Denpasar, Batam, Makassar, Pontianak, Padang, Balikpapan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan terakhir di Kota Medan yang dihadiri oleh 100 partisipan dari UMKM dan perwakilan masing-masing BUMN. CEO Padi UMKM Jimmy Karisma Ramadan berharap Padi UMKM kedepannya bisa meningkatkan potensi belanja hingga lebih banyak lagi, sehingga perekonomian UMKM di Sumatera Utara bisa naik kelas. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir resmi menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PT PN3 Persero menjadi 2 subholding, yakni Palmco dan juga Sportingco. Palmco dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara 5, 6, dan 13 ke dalam PT PN4 sebagai entitas bertahan dan pemisah tidak murni PT PN3 ke dalam PT PN4. Sementara itu pembentukan Sportingco ditempuh melalui penggabungan PT PN2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14 ke dalam PT PN1. Melalui penggabungan ini, Palmco diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600.000 hektar pada 2026. Pada saat bersamaan, subholding ini ditargetkan menjadi pemain utama industri sawit dunia. PT PN dipercaya mampu berkontribusi meningkatkan produksi crude palm oil atau CPO nasional dan minyak goreng dalam negeri. PT PN memperkirakan produksi minyak goreng akan naik dari 460.000 ton per tahun di tahun 2021 menjadi 1,8 juta ton per tahun pada tahun 2026. Adapun Sportingco akan menjadi perusahaan pengelolaan aset perkebunan unggul yang mencakup kegiatan pemanfaatan aset perkebunan melalui optimalisasi dan divestasi aset, pengelolaan tanaman perkebunan, serta diversifikasi usaha lainnya. Direktur Utama Holding PT PN3 Muhammad Abdul Ghani menyampaikan pembentukan Palmco dan Sportingco turut menjadi strategi korporasi untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
Menurutnya, integrasi tersebut akan memperkuat posisi perusahaan lantaran memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Hal ini didukung dengan pemanfaatan sumber daya lahan, sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan digitalisasi. Adapun strategi subholding secara konkret bertujuan memaksimalkan nilai aset land bank guna meraih nilai tambah, peningkatan ekuitas, dan fokus bisnis yang semakin kuat. Sebagai salah satu upaya dalam meraih peningkatan ekuitas, Gani menyatakan bahwa inisiatif-inisiatif environmental, social, and governance atau ESG menjadi salah satu indikator penting dalam perlindungan nilai perusahaan. Dalam menjalankan seluruh bisnis dan aktivitas operasionalnya, perseroan senantiasa memastikan produk yang dihasilkan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap sosial dan lingkungan. Dalam menjalankan seluruh bisnis dan aktivitas operasionalnya, perseroan senantiasa memastikan produk yang dihasilkan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga memiliki dampak terhadap sosial dan lingkungan. UMKM Export Brilliantpreneur mencatatkan nilai penjualan bisnis matching senilai 81,3 juta dolar atau sekitar 1,26 triliun. UMKM Export Brilliantpreneur 2023 mengusung tema Crafting Global Connection atau merakit koneksi global. Dalam UMKM Export Brilliantpreneur 2023 ini, BRI mengajak 700 UMKM terkurasi dan terdapat 5 kategori. UMKM Export Brilliantpreneur tahun ini yang dapat berpartisipasi yaitu Home Decor and Craft, Food and Beverage, Accessories and Beauty, dan Fashion and Wastra, serta Healthcare and Wellness. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan event yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-128 BRI ini telah diselenggarakan pada 7-10 Desember 2023 yang lalu di JCC dan berhasil mencatatkan jumlah pengunjung yang hadir secara onsite di JCC sebanyak lebih dari 18.000. Bukan hanya dari sisi jumlah pengunjung saja, melalui kegiatan ini telah dilakukan sebanyak 243 bisnis matching dan mencetak komitmen deal senilai 81,3 juta USD dari target USD 80 juta. Bisnis matching tersebut dilakukan oleh 86 buyers yang berasal dari 30 negara, di antaranya dari Australia, Kanada, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Uni Emirat Arab bersama dengan 85 peserta UMKM. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir mengapresiasi berbagai program yang telah diterapkan oleh BRI, termasuk program pemberdayaan seperti UMKM Export Brilliantpreneur 2023 yang telah terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara keseluruhan. UMKM adalah prioritas pertumbuhan ekonomi nasional dan BRI sebagai bank dengan portofolio UMKM terbesar diharapkan terus bergerak menciptakan ekosistem bagi pelaku UMKM dengan tujuan utama ekonomi tumbuh. Berita selanjutnya yaitu Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo meresmikan ekspansi smelter milik anak usaha PT Freeport Indonesia, yaitu PT Smelting di Gresik, Jawa Timur. Lewat ekspansi itu, produksi olahan produk tembaga pabrik pemurnian ini bertambah menjadi 1,3 juta ton dari sebelumnya 1 juta ton. Jokowi menyampaikan bahwa ini menunjukkan komitmen PT Freeport Indonesia yang bekerja sama dengan Mitsubishi untuk menghilirkan, membangun hilirisasi dengan ekspansi sehingga nilai tambah itu ada di Indonesia. PT Smelting merupakan smelter pertama milik Freeport Indonesia. Dibangun pada tahun 1966 yang dioperasikan bersama Mitsubishi, pabrik ini memiliki kapasitas pengolahan tembaga 1,3 juta ton menjadi katoda tembaga maupun anoda. Selain PT Smelting, pembangunan smelter baru Freeport Indonesia di kawasan industri JIIPE Gresik juga akan menambah hasil produksi olahan mineral. Dengan pembangunan yang ada di JIIPE Gresik ditambah lagi 1, juta ton per tahun. Artinya, 1 tahun smelter ini kita bisa berproduksi 3 juta ton per tahun dan nilai tambahnya semua ada di Indonesia. Seperti dari komoditas sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan. Sehingga komoditas yang dijual ke luar negeri semua memiliki nilai yang berlipat. Kereta Argo Lawu New Generation relasi Stasiun Gambir Solo Balapan, produksi PT Inka resmi dioperasikan PT KAI pada hari Senin, 18 Desember 2023. Susunan rangkaian kereta ini terdiri dari 7 kereta kelas eksekutif, 3 kereta luxury, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit.
Eksterior dan interior kereta api Argo Lawu New Generation ini sama dengan kereta api New Generation yang sebelumnya yang sudah dioperasikan. Fasilitas pintu elektrik yang otomatis, antar kereta sendiri juga telah dilengkapi corrugated below yang membuat kedapan suara semakin baik, di samping tempered double glass untuk bagian kaca jendela. Untuk mempermudah penumpang mengetahui informasi perjalanan, pada setiap kereta disematkan Passenger Information Display System yang menampilkan keterangan kecepatan yang sedang ditempuh, suhu ruangan kereta, informasi stasiun terdekat, tentunya dengan tampilan yang lebih modern. Di setiap kereta juga telah dilengkapi dengan kamera pengintai atau CCTV sehingga dapat menambahkan rasa aman kepada penumpang. Penumpang juga dimanjakan dengan dukungan isi daya untuk gadget atau USB port charging, dan untuk toilet, setiap kereta difasilitasi 2 toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Tidak hanya kereta penumpang, wajah baru juga tampak pada tampilan interior kereta makan dengan aksen kayu sehingga lebih elegan. Berita selanjutnya yaitu Bio Farma meraih predikat sebagai perusahaan atau produsen produk halal nomor 1 dari 30 perusahaan yang berbasis di negara-negara anggota OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Menurut data, top 30 halal product companies based in OIC, Organization of Islamic Corporation, yang diperoleh dari Salam Gateway yang bekerja sama dengan Dinar Standard, Bio Farma menduduki peringkat teratas, disusul oleh Dubham Biotech dari Malaysia, Indofood CBP Sukses Makmur, dan PT Paragon Technology and Innovation, serta Al-Islami dari Uni Emirat Arab mengisi posisi 2 sampai dengan posisi kelima. Pasar negara anggota OKI mewakili sebagian besar pasar konsumen makanan, farmasi, dan kosmetik halal senilai 1,5 triliun dolar. Data dari Dinar Standard baru-baru ini menunjukkan bahwa negara-negara non-OKI terus mendominasi ekspor produk halal ke negara-negara OKI. Bio Farma tidak hanya menjadi penyedia produk farmasi tetap bagi negara-negara OKI, namun juga berperan salah satu Center of Excellence bagi negara sahabat anggota OKI, di mana perwakilan dari negara sahabat berkunjung ke Bio Farma untuk benchmarking terkait produksi vaksin halal. Industri farmasi merupakan salah satu knowledge-based industry di mana kebutuhan terhadap proses halal membutuhkan komitmen jangka panjang dan kapabilitas teknis yang mumpuni dalam rangka memenuhi prinsip kepatuhan regulasi nasional maupun internasional. Demikianlah berita-berita terbaik dari Kementerian BUMN dan produk-produk BUMN. Sampai jumpa di BUMN Flash News selanjutnya.